Assalam qablal kalam wal kalam bil ibtisam wal ibtisam ramzul islam li annal islam dinus salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala, satu-satunya zat yang tak pernah pergi, segala muara doa terpatri dan tempat semua jiwa kembali. Sholawat serta salam kita haturkan kepada Habibina wa Nabiyina Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, pemimpin umat bagi kita semua, penuntun jiwa yang tak ada duanya, dan pelita bagi jalan menuju surga. Saya akan menyampaikan materi tentang jika kita tidak bisa berbuat baik, maka potensi keburukan kita jangan sampai menimpa orang lain. Nah, sebelumnya saya melanjutkan materi, apa sih amalan terbaik menurut teman-teman? Apakah ini, atau yang nurut-nurut aja seperti ini? Saya izin melanjutkan materi. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah ditanya oleh seorang sahabat, yaitu Abu Dzar, "Ya Rasulullah, ayul amalul afdal, amal apa yang terbaik ya Rasulullah?" Nabi menjawab, "Iman billah wa jihad fisabilillah." Di sini dijelaskan jihad fisabilillah yaitu seperti memerdekakan seorang budak. Lalu Abu Dzar bertanya lagi, "Budak manakah yang paling utama untuk kita dimerdekakan ya Rasulullah?" Rasulullah menjawab, yang paling mahal harganya dan yang paling berharga di mata tuannya. Lalu Abu Dzar bertanya lagi, "Fa'ilam af'al ya Rasulullah, jika kebaikan yang membutuhkan biaya, kalau kami tidak bisa bagaimana ya Rasulullah?" Rasulullah menjawab, tu'inu soni'an aw tasna'u li akhraq, yaitu kamu boleh membantu orang yang profesional, orang yang kreatif itu, atau membantu sesuatu oleh orang yang tidak profesional, yang tidak mempunyai pekerjaan. Kemudian Abu Dzar masih bertanya lagi, "Ara'aita in dha'iftu an ba'dil amal ya Rasulullah, jika semua kebaikan tersebut saya masih tidak bisa melakukannya, bagaimana ya Rasulullah?" Nah, kemudian Rasulullah menjawab, dan itu banyak dijadikan oleh ulama-ulama Indonesia sebagai hujjah, yaitu takuffu syarra 'anin nas fa inna shadaqatul munki 'ala nafsi. Jagalah keburukan dari orang lain, sesungguhnya itu sedekah bagimu dan untuk dirimu sendiri. Dalam Islam ini disebutkan bahwa hanya menjaga keburukan dari orang lain ini bisa menjadi sedekah bagi diri kita. Sangat mudah, bukan? Jika kita tidak mempunyai biaya untuk melakukan sedekah seperti halnya membangunkan masjid, membangun fasilitas-fasilitas umum, kan sekarang kan udah nggak ada budak. Sedekah tidak menebar keburukan itu baik keburukan kriminal, keburukan tindak pidana, ataupun hanya keburukan mengganggu orang lain, kayak mengganggu waktunya. Gini misalnya, kita lagi bad mood, terus kita nyamperin teman kita yang lagi sedang mempunyai pekerjaan atau malah sedang bekerja. Kan biasanya kalau teman kita masih ada jam kuliah atau masih ngaji atau masih sebagainya, itu teman kita kan merasa terganggu, maka tidak boleh, itu juga termasuk menebar keburukan. Kalau kita bad mood tadi kan nggak boleh kan, itu tidak termasuk tidak mencerminkan hadis tersebut, dan itu menebar keburukan. Jika kita mengalami sesuatu keadaan yang buruk, maka kita dianjurkan Rasulullah untuk uzlah. Itu ada potongan hadis, wa tada'un nasa min syarri, yaitu kamu meninggalkan manusia agar tidak terkena keburukanmu, agar keburukanmu tidak menimpa temanmu tersebut tadi. Kamu yang bad mood tapi temanmu yang kena. Nah, kan kita kan lagi bad mood. Orang bad mood, orang yang tidak lagi enak keadaan hatinya, juga tidak boleh untuk memutuskan sesuatu, dikarenakan orang yang sedang emosi, orang yang sedang bad mood itu tidak terkontrol nuraninya, tidak terkontrol intelektualnya, tidak terkontrol semua sifat baiknya. Nah, ada hadis yang menjelaskan bahwasanya jika kita sedang emosi maka tidak boleh mengambil suatu keputusan.
la yaqdil qadhi wa huwa ghadban. Janganlah seorang hakim mengambil keputusan ketika ia sedang marah. Nah, ulama-ulama juga meneruskan hadis tersebut bahwasanya jika orang sedang sangat lapar atau sangat kenyang, mengantuk, sangat sibuk, atau hal-hal lain yang menyebabkan pikiran kita menjadi sibuk, menjadi tidak jernih, pokoknya yang buruk-buruk itu, kita tidak boleh mengambil keputusan di saat-saat itu. Maka kita sangat tidak dianjurkan untuk mengambil keputusan saat tersebut. Ingat ya teman-teman, la darar wa la dirar. Sekian dari saya. Li'annal waqta qad intaha falnakhtim biqira'atil hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.